Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Nah, teman-teman sekalian, kali ini hadis yang ke-23 itu lanjutan dari hadis yang kemarin terkait dengan relasi antara suami dan istri. Jadi saya akan share karena hadis ini cukup penting juga, sering dikutip oleh kita, baik orang awam, penceramah, ulama, ustadz-ustadzah. Dan hadis ini tentu memiliki atau dirujuk untuk berbagai makna ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Nah, jadi sebagaimana tadi sudah diawali oleh Pak Bambang bahwa tadarus kita selama 25 nanti ya, 25 atau mungkin lebih, 25 pertemuan itu menggunakan metode mubadalah. Metode mubadalah itu lebih banyak bicara tentang makna, karena kajian sanad dan matannya itu sesungguhnya sudah diselesaikan oleh para ulama. Jadi silahkan yang ingin melihat, mencari, mengamati, menemukan sejauh mana sanad dan bagaimana perdebatannya itu ada di kitab. Tapi soal inspirasi ini yang terus berkembang. Artinya bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk teks hadis ini tentu saja karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka ini dianggap sebagai high level ya, dianggap sebagai teks yang level otentisitasnya sangat tinggi. Mungkin ada beberapa cendekiawan yang tidak mau menerima hadis ini dan punya dhaif dengan pertimbangan tertentu karena soal kritik matan. Nah itu ya silahkan dilihat dan dibaca. Jika setuju ya berarti tidak perlu mubadalah. Tapi jika tidak setuju karena kita merujuk kepada Sahih Bukhari, maka langkah berikutnya adalah perlu memaknai secara mubadalah. Nah, makna mubadalah itu tentu saja juga mengambil inspirasi, merujuk kepada tradisi-tradisi atau kitab-kitab yang sudah ada. Hanya titik tekan dari mubadalah itu adalah bagaimana nilai atau substansi atau pelajaran atau inspirasi dari hadis ini yang paling utama itu bagaimana kita kaitkan dengan visi kerahmatan Islam dan juga misi akhlakul karimah. Jadi pertanyaan dasarnya adalah kira-kira hadis ini sedang menginspirasi apa terkait dengan kerahmatan dan akhlakul karimah. Yang kerahmatan dan akhlakul karimahnya itu nanti kita praktekkan atau kita implementasikan atau kita dakwahkan kepada kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan istri. Jadi karena akhlak itu kalau baik ya baik untuk semua, kalau buruk ya buruk untuk semua, laki maupun perempuan. Secara substansi, tentu saja caranya, metodenya, kualitasnya, kuantitasnya bisa berbeda. Tetapi unsur utama dari kebaikan itu yang harus bersifat mubadalah. Bersifat mubadalah itu yang mengajak laki-laki maupun perempuan, atau mengajak istri maupun suami pada konteks ini. Nah, hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Nah, kalau kita mau mengkaji secara bahasa, maka biasanya kita akan buka-buka kamus. Apa arti da'a, dakwah, doa, itu apa artinya? Lalu apa artinya ar-rajulu? Apa artinya imro'atahu? Lalu apakah ini hanya untuk laki-laki kepada perempuan atau tidak? Lalu bagaimana kalau laki-lakinya tidak da'a, tapi amaro misalnya? Atau justru membentak misalnya. Nah ini kalau menggunakan pendekatan bahasa. Ila firashihi, apa arti firashihi? Apakah artinya berhubungan intim atau apapun ajakan? Nah ini apakah hanya hubungan intim saja atau ajakan apapun yang keranjang, walaupun untuk ngobrol, atau apapun ini hanya makna kebutuhan, maka diajak misalnya jalan-jalan, diajak ceramah, diajak ngaji, itu termasuk atau tidak? Atau yang lebih high level lagi nanti pertanyaannya itu. Misalnya suaminya kejepit di pintu, lalu dia manggil istrinya. Itu masuk tidak tuh? Bukan ila firoshi, tapi ila babihi, ke pintu, kejepit pintu panggil istrinya. Adikku, istriku, sayangku, tolong, aku kejepit. Itu wajib memenuhi atau tidak gitu. Karena kata-katanya kan cuma firoshihi, cuma kalau keranjang. Nah ini pembahasan bahasa ya. Fa'abat. Apa arti abad? Membangkang. Apa arti membangkang ini? Karena kata-kata ini atau kalimat ini atau istilah terminologi aba ini dalam Al-Quran hanya dipakai untuk iblis, misalnya fa'aba wastakbaro. Jadi bukan sekedar menolak, tapi membangkang. Apa maknanya kira-kira ya? Fabata. Maka suaminya itu setelah istrinya diajak lalu membangkang, suaminya itu tidur semalaman ghadbana dengan penuh marah. Jadi apabila seorang suami mendakwahkan atau berdakwah, meminta, memohon, nanti artinya macam-macam, imro'atahu istrinya, ila firoshi ke ranjangnya, fa'abat lalu istrinya membangkang, tidak menerima, tidak mau memenuhi, tapi dengan kata-kata aba, itu level penolakan yang sangat tinggi. Fabata kemudian suaminya itu semalaman, atau tidur semalaman, atau melalui malam gitu, ghadbana dengan penuh amarah, alaiha terhadap istri tersebut, la'anatha maka akan dilaknat istri tersebut al-malaikatu oleh para malaikat. Apa arti la'ana? Nanti di sana di kamus panjang sekali bicara tentang la'ana itu. Hatta tusbiha, sehingga subuh. Nah, sehingga subuh itu apakah laknatnya atau apanya? Nah, kalau menurut bahasa, misalnya kita rujuk saja Fathul Bari ya, tulisan atau karangan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal dalam hal syarah Sahih Bukhari. Ini sebagian saya kutip misalnya ya. Jadi kata-kata al-firash itu kinayatun anil jima. Jadi firash itu adalah kinayah dari atau simbolisasi atau indikasi dari hubungan intim. Jadi diajak untuk hubungan intim. Nah, tinggal nanti pertanyaannya, kalau diajak untuk yang lain, masih harus taat atau tidak? Karena kata-kata dalam hadis ini, al-firash. Nah, kalau diajak yang lain, wajib juga, berarti mengembang. Itu yang saya bilang inspirasi itu. Nah, berarti, kata firash itu mengembang, lebih luas lagi. Menjadi kata apapun, yang nanti dijelaskan oleh penceramah. Maka pertanyaan saya secara mubadalah nanti, apakah juga bisa mengembang dari kata-kata da'a ar-rajulu imro'atun menjadi da'at imro'atun ar-rajula. Bisa mengembang.
Nah, itu pertanyaan mubadalah. Kalau menurut mubadalah tentu saja bisa. Kalau kata Firoz juga berkembang, maka kata ar-rajul dan mar'ah juga berkembang karena intinya nanti adalah soal memenuhi kebutuhan. Yang kedua, juga dalam Ibnu Hajar disebutkan, wa dhahirul hadisi ikhtisasul la'ni bima idza waqa'a minha dzalika lailan. Nah, ini secara zahir katanya hadis ini akan apa namanya? Akan memunculkan laknat dari malaikat itu jika terjadi ajakan dan penolakan serta marahnya itu pada malam hari. Liqaulihi hatta tusbiha, karena ada kata-kata hatta tusbiha sampai pagi. Jadi kalau terjadi pada malam hari lalu tidak mau dan marah, terjadi laknat. Nah, pertanyaannya, kalau terjadi di siang hari gimana? Ya, itu nama makna mengembang itu, inspirasinya mengembang. Hadisnya mengatakan malam hari. Bagaimana kalau siang hari? Wa ka'anna sirra ta'akkudu dzalika sya'ni fil laili. Jadi kenapa menyebutkan malam hari? Karena hal itu sangat urgen terjadi pada malam hari. Wa quwwatul ba'isi alaihi, dan kekuatan keinginan atau motivasi atau dorongan itu terjadi pada malam hari. Tetapi walayal zamu min dzalika, tetapi tidak mengharuskan hal tersebut atau pernyataan tersebut annahu yajuzu lahal imtina'u fin nahar. Bahwa tidak berarti lalu karena disebut malam hari maka perempuan boleh atau istri boleh menolak pada siang hari. Nah, mengembang lagi kan, hadisnya jelas-jelas lailan. Nah, ini kan yang sebut mubadalah itu. Hadisnya lailan tapi bisa dipahami naharon. Hadisnya lailan dipahami bisa naharon, tetap berlaku naharon juga, walaupun kata-katanya lailan. Itu yang saya bilang inspirasi itu mengembang. Kenapa? Karena yang utamanya itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan. Mau malam, mau siang, mau sore. Lalu kan ceramahnya panjang. Kapanpun, dimanapun gitu. Padahal secara literal katanya kita harus literal. Itu yang saya bilang tradisi kita sesungguhnya cukup kompleks ya. Wa innama khusso al-lailu bidzikri li'annahu al-madhinnatu lidzalika. Malam hanya disebutkan oleh hadis karena biasanya terjadi pada malam hari gitu loh. Nah, karena itu boleh tidak secara mubadalah saya ingin mengatakan kenapa laki-laki disebut? Ya karena biasanya laki-laki yang meminta duluan gitu. Jadi bukan berarti hanya laki-laki nantinya. Tentu saja tidak bukan keterangan dari Ibnu Hajar ya, ini keterangan dari saya bagaimana menggunakan metode mubadalah ketika membaca Fathul Bari. Jadi kaidah wa innama khusso ar-rajulu bidzikri li'annahu al-madhinnatu lidzalika. Itu kaidah yang bisa diambil dari kata-kata Ibnu Hajar wa innama khusso al-lailu. Jadi hadis menyebutkan malam, menyebutkan apalagi jima atau firosh, itu bukan berarti hanya itu. Itu hanya madhinnah lidzalik. Itu hanya karena yang umumnya begitu, biasanya begitu. Itu kebutuhan yang sering diungkapkan. Biasanya laki-laki mulai duluan gitu. Kalau menggunakan metode mubadalah ya, membaca Fathul Bari. Jadi makna itu mengembang menjadi inspirasi kita untuk menemukan kebaikan, rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Mari kita lihat misalnya di sini juga nih, fabata ghadbana 'alaiha wa bihadhihi ziyadati yuttajahu wuqu'ul la'ni li'annaha hina idzin yatahaqqaqu thubutu ma'siyatiha bi khilafi ma idza lam yaghdab. Jadi fabata ghadbana, kata-kata suaminya itu lalu marah semalaman, itu menjadi indikasi secara zahir bahwa laknat malaikat itu turun ketika suaminya marah. Karena apa? Karena terjadi pelanggaran dari pihak istri itu. Yatahaqqaqu thubutu ma'asiyatiha. Bi khilafi ma idza lam yaghdab, karena kalau suaminya tidak marah, maka tidak terjadi laknat itu. Nah, artinya berarti nanti laknat itu lahir karena relasi tadi kan. Ditolak lalu marah.
Berarti kan relasi kemarahan ini yang membuat terjadi laknat. Apa itu laknat? Nanti tidak hanya doa malaikat kalau kita berangkat kepada kamus, tetapi bu'dun anir rahmah. Dijauhkan dari relasi kasih sayang. Jadi ketika salah satunya menolak dan yang lainnya marah, maka kan tidak ada kasih sayang di antara mereka berdua. Nah itu klausul memohon memohon baik-baik, suami memohon baik-baik, istri membangkang secara tanpa alasan, kalau bahasanya Syekh Wahbah Zuhaili, min ghairi udhrin, atau min ghairi dororin. Jadi tanpa ada udzur sama sekali, atau tanpa ada kemungkinan doror yang dialaminya dari ajakan suami itu, lalu dia menolak begitu saja. Lalu diajak baik-baik, menolak secara semena-mena, lalu marah. Nah, 3 kata kunci inilah yang membuat terjadinya laknah. Laknah itu tadi bu'dun anir rahmah kalau dalam inspirasi yang mubadalah ya. Tapi kalau dalam penjelasan kebanyakan ulama ya doa malaikat. Doa apa? Doa dijauhkan dari rahmah, sama aja. Dijauhkan dari kasih sayang antara suami dan istri. Jadi dijelaskan di sini laknat itu baru muncul kalau terjadi kemarahan. Karena kalau sudah marah kan nggak ada kasih sayang lagi biasanya. Mungkin akan mengumpat, mungkin akan melakukan kekerasan, minimal ya gondok atau marah dalam hatinya itu. Nah, penjelasan lain juga misalnya ya disebutkan bahwa qala al-muhallabu hadzal haditsu yujibu anna man al-huquqi fil abdani kanat aw fil amwali mimma yujibu sukhtallahi illa an yataghammadaha bi'afwih. Bahwa menolak hak orang lain, dalam hal ini suami istri, suami ke istrinya, istri ke suaminya kalau secara mubadalah, karena bahasanya umum sekali ini, menolak hak. Orang lain punya hak dari kita, baik terkait dengan jasad atau terkait dengan harta. Jasad artinya ya menemani, melayani, membantu. Ada orang jatuh, itu kewajiban kita menolong. Kalau kita tidak menolong, gitu loh, sementara kita mampu, itu termasuk hukuk, man al hukuk, menolak hak-hak orang lain. Ini bukan soal suami istri saja. Fil abdani kanat au fil amwal, baik terkait layanan tubuh, bantuan tubuh, pertolongan tubuh dengan jasad, dengan tangan maksudnya, atau jasa, fil amwali atau terkait harta, kita hutang, kita mengambil tanpa hak misalnya, lalu kita menolak untuk mengembalikan, lalu kita menolak untuk membantu, mimma yujibu sukhtallah, itu bisa membuat Allah marah. Illa an yataghammadaha bi'afwih, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan karena kita berbuat baik atau yang lainnya, atau kita bertaubat secara penuh. Nah, kata-kata man al-huquq dari al-muhallab ini, kalau diartikan secara mubadalah, ya berarti suami dan istri, kedua belah pihak. Bagaimana suami memenuhi hak istri, bagaimana istri memenuhi hak suami. Tentu saja sesuai kemampuan, sesuai kapasitas, sesuai keadaan, silahkan dibicarakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gitu. Wa fihil irsyadu ila musa'adatiz zauji. Dan dalam hadis juga ada pelajaran bahwa suami harus ditolong, harus dibantu. Nanti pertanyaan mubadalahnya, apakah istri tidak perlu ditolong, tidak perlu dibantu? Nah, ini pengembangan makna itu. Yang dibilang tadi, lailan jadi naharon, al-firosh jadi kulla syai misalnya. Nah, kenapa az-zauju tidak juga az-zaujati? Atau dalam bahasa Al-Quran kata zauj itu dua belah pihak. Quran baik istri maupun suami menggunakan kata-kata zauj. Artinya musa'adatu zauji, artinya membantu pasangan, istri maupun suami. Kalau yang diajak ngomong mukhotabnya saya, yang laki-laki, maka musa'adatu zauji artinya membantu istri, menolong istri.
Tapi kalau mukhotabnya adalah perempuan, yang sekarang banyak perempuan ini, maka musa'adati zauji membantu suami. Itu kalau dalam metode mubadalah membacanya, ini Fathul Bari ya. Wa talabi mardatihi, dan juga mencari keridhaan pasangan kita. Wa fihi anna sabra ar-rajuli ala tarkil jima'i ad'afu min sabril mar'ati. Dan hadis ini juga mengindikasikan bahwa kesabaran seorang laki-laki untuk tidak berhubungan intim, tidak berhubungan seksual, itu lebih tinggi. Nah, ad'afu lebih tinggi, bukan lebih lemah ya dalam konteks ini, lebih tinggi. Jadi dia tidak lebih lemah. Kesabarannya lebih lemah jika dibandingkan dengan kesabaran perempuan dalam hal hubungan seksual. Nah, karena itu perlu diperhatikan kira-kira begitu. Nah, mubalaghah pertanyaannya adalah, lalu apa yang menjadi kesabaran perempuan lebih lemah dibanding kesabaran laki-laki yang harus ditolong oleh laki-laki gitu loh. Agar terjadi musa'adatuz zauj wa talabi mardatihi. Agar terjadi man al-huquq, itu tidak terjadi antar suami istri. Nah, itu inspirasi mubadalah. Jadi apa yang sobro al-mar'ati ala tarki syai'in, nah syai'innya apa? Itu silahkan dibicarakan. Bisa jadi pernyataan cinta, pernyataan kasih sayang, menemani untuk ketika sedih dan lain sebagainya. Atau bisa jadi ketika memuncak ya, pada saat sebelum menstruasi itu biasanya memuncak kebutuhan seksual istri juga, atau dekat-dekat ya, atau baru mulai juga. Qala wa fihi, dikatakan juga bahwa ana aqwat tashwisati ar-rajuli da'iyatun nikah, bahwa pengganggu terbesar bagi laki-laki itu ya keinginan untuk berhubungan intim. Laki-laki itu selalu karena hormon testosteronnya itu imajinasi, keinginan, hayalan, apalagi dorongan seksualnya tinggi. Karena dorongan seksualnya tinggi, maka haddo asyari'u an-nisa'a ala musa'adatir rijali fi dzalika. Maka syariat atau Islam itu mendorong, meminta agar perempuan mau membantu laki-laki. Nah, itu kan artinya berarti nih yang sering saya bilang bahwa syariat atau fikih atau syarah itu memahami pengalaman laki-laki lalu memberi fasilitas. Nah, artinya memfasilitasi keinginan laki-laki itu bagian dari syariat. Nah, mubadalahnya adalah memfasilitasi kebutuhan, keinginan, pengalaman perempuan adalah juga syariat. Kenapa? Karena yang utama adalah tadi, membantu, memfasilitasi, menemani agar seseorang itu terpenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan perempuan yang paling tinggi apa? Nah, ini kajian hakiki nanti masuk. Pengalaman menstruasi, pengalaman hamil, pengalaman melahirkan. Itu adalah haddo syari'u ar-rijala ala musa'adatin nisa'i fi dzalika. Nanti begitu. Islam atau syariat mendorong agar para laki-laki mau membantu perempuan agar sukses ketika mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang itu bagian dari kehidupan dan kemanusiaan juga. Begitupun dalam konteks kebutuhan-kebutuhan sosial, tadi biologis ya. Nah, itu memaknai mubadalah itu. Kenapa demikian? Nah, ini kata-kata kata-kata terakhir dari Fathul Bari ya. Yang jika kita setuju bahwa kata-kata hamba Allah itu artinya laki-laki dan perempuan, maka disinilah kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai nafas mubadalah, bahwa seorang hamba Allah, di sini sebutkan mulazamati ta'atillahi wa sabri ala ibadatihi jazaan ala mura'atihi li'abdihi haitsu lam yatruk syai'an min huquqihi
illa ja'ala lahu man yaqumu bihi hatta ja'ala malaikatahu tal'anu man aghdabu 'abdahu biman ay syahwatin min syahawatihi. Jadi hadis ini secara umum nanti ditutup oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa memberikan isyarat bahwa kita sebagai hamba Allah itu harus selalu taat kepada Allah dan sabar beribadah karena Allah selalu mendorong, meminta agar kita sebagai hamba, syahwatnya, keinginannya, kebutuhannya terpenuhi secara halal dan orang-orang sekitar membantu kita agar kita terpenuhi kebutuhannya. Bahkan didorong oleh malaikat gitu. Kalau ada orang yang buat kita marah sebagai hamba, maka malaikat akan ikut mendoakan agar orang tersebut tidak memarahi kita, tidak membuat kita marah gitu. Nah, kata-kata abdun ini tentu saja kan artinya adalah laki perempuan. Kalau diartikan hanya laki-laki saja, berarti lalu perempuan hambanya siapa? Ciptaannya siapa? Makhluknya siapa? Nah, kalau kita setuju bahwa kata abdun adalah manusia, laki dan perempuan, lalu kita dituntut oleh hadis ini untuk bertakwa, beriman, apalagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam hal ibadah karena Allah telah, nah, kata-kata jazaan ala muraatihi li abdihi sebagai imbalan, kira-kira dari ibadah kita itu sebagai sebagai mubadalah atas nikmat, sebagai balasan, sebagai imbalan atas nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai layanan yang kita terima. Ada dari alam, ada dari manusia, ada dari malaikat. Kita ini memperoleh berbagai nikmat. Pagi-pagi sudah bisa berbicara, sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat, sudah bisa minum, sudah bisa makan. Siapa yang menanam? Siapa yang ngurus air? Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menghadirkannya ke rumah kita? Siapa yang memasak? Dan lain-lain. Dan seterusnya. Ini banyak sekali orang yang telah dikondisikan oleh Allah sehingga kita terlayani muraatihi li abdihi, kita dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala melalui alam dan orang-orang sekitar. Karena itu kita harus selalu taat dan beribadah sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang dilayani oleh Allah apakah cuma laki-laki? Kalau iya juga perempuan, nah berarti sama. Perempuan juga kita minta untuk taat kepada Allah, sabar dalam hal ibadah, karena dia telah dilayani oleh berbagai pihak. Siapa yang juga harus melayani adalah ya suaminya, anaknya, orang tuanya gitu. Jadi itulah kira-kira pemaknaan dari hadis tersebut secara mubadalah jika kita juga merujuk misalnya kepada Fathul Bari. Karena itu pertanyaan besarnya adalah sebelum kita memulai pemaknaan adalah apa yang bisa kita rujukkan dari hadis idza da'a ar-rajulu imra'atahu itu terhadap visi besar Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana menjadi rahmah kepada dua belah pihak, mulai dari da'a ar-rajulu. Rahmah itu artinya adalah da'a, bagaimana kita mengundangnya, memanggilnya, mengajaknya, karena bahasa hadis juga menggunakan kata-kata da'a. Doa, berdoa kepada Allah. Dakwah, mendakwahkan, itu kan mengajak dengan pelan, dengan tenang, dengan rayuan, dengan hadiah. Itu penting sekali, dengan sesuatu yang membuat yang diajaknya itu merasa paling tidak atau terkondisikan menjadi bagian dari kebutuhan dan keinginannya. Itu da'a. Bukan memerintah, bukan memaksa. Jadi pemaksaan nggak ada di sini. Nggak ada. Jadi laki-laki atau perempuan jangan diajari memaksa pasangannya. Tapi mengajak, mendakwah. Karena itu penting untuk belajar psikologi bagaimana agar suami dan istri itu mampu mengajak kepada kebaikan yang diinginkan bersama. Lalu saling melayani satu sama lain. Jadi idza da'a ar-rajulu imra'atahu, kalau menggunakan rahmatan lil alamin, menggunakan akhlakul karimah, ya bagaimana caranya gitu loh. Gitu.
Lalu eh, akan terjadi laknat itu ketika sudah diajak baik-baik, sudah dirayu baik-baik, sudah dikasih hadiah baik-baik, sudah dikondisikan baik-baik, sudah disediakan parfum baik-baik, dan lain-lain. Ngobrol ngomongnya sudah baik-baik, fa'abat. Abad itu membangkang secara di luar kerahmatan, di luar akhlakul karimah, di luar sakinah, di luar muasyarah bil ma'ruf, di luar tasyawur tarodi, betul-betul seenaknya dewe, semena-mena caranya, ngomongnya, gitu. Seakan-akan lalu apa gunanya menikah lah, kira-kira begitu, yang sakinah itu. Jadi aba itu tingkatan penolakan tingkatan tinggi yang dilakukan oleh iblis itu. Nah, tinggi banget bukan karena apa namanya? Karena ada uzur, karena capek, karena lelah, karena dan lain-lain yang itu dialami oleh siapapun, laki-laki maupun perempuan, yang harusnya dimengerti oleh pasangannya. Dimengerti. Mungkin sakit, mungkin ada deadline yang tidak bisa ditinggalkan pada saat itu. Tinggal dibicarakan waktu lain seperti apa. Fa'abat, fabata ghadbana. Nah, tambah lagi kan tadi hadis yang tadi itu, jadi kembali ke hadis ini. Fabata ghadbana. Jadi karena ada pasangan yang kadang memaklumi pasangannya ketika tidak bersedia, sekalipun nggak ada alasan. Pokoknya tidak mau, lagi nggak mood sama sekali. Fabata ghadbana, maka si suaminya atau si istrinya itu marah, ditolak keras, semena-mena, lalu marah. Tapi kalau tahu apa namanya istrinya atau suaminya menolaknya itu apa namanya menjadi sesuatu yang dimaklumi atau sering disepakati secara bersama ketika tidak mood atau apa, lalu pasangannya tidak marah. Kalau tidak marah ya nggak ada laknat itu. Karena laknat itu seperti saya bilang artinya adalah bu'dun 'anir rahmah, dijauhkan dari kasih sayang. Jadi terjadinya laknat itu terjadinya tanpa kasih sayang itu ketika ada kemarahan yang diakibatkan oleh penolakan. Kalau tidak ada kemarahan ya tidak ada. Bisa tetap berkomunikasi, bisa tetap berbicara tentu saja. Kan bisa kita bilang, maaf nggak bisa, saya nggak mau sekarang, saya lagi punya deadline sekarang, saya lagi dan lain-lain. Prinsip-prinsip ini, nilai-nilai inilah yang menjadi rujukan kita ketika memanai hadis tersebut, kalaupun kita tidak punya kitab Fathul Bari, atau kita tidak bisa membacanya, atau kita tidak cukup waktu untuk merujuknya misalnya, maka minimal ya rujuk kepada nilai-nilai besar dari Islam itu sendiri. Rahmatan lil alamin, akhlakul karimah yang berkali-kali saya sebutkan, diantaranya definisinya oleh Abdullah bin Mubarak dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan akhlakul karimah itu bastul wajhi, berwajah ceria, badlul ma'rufi, melakukan kebaikan, wakaful adza, dan apa namanya menolak atau menjauhi menyakiti orang lain. Ini kan jelas. Jadi karena itu ya bagaimana mengajaknya dengan bastul wajhi, mengajaknya dengan badlul ma'rufi, mengajaknya tidak kaful adza. Nanti begitu pun sama memenuhinya, yang rahmah, yang bastul wajhi, wajah ceria, yang apa namanya melakukan terbaik, melayani dengan baik, dengan santun, dengan ceria, dengan senang hati. Inilah ibadah itu, inilah sunnah itu, inilah Islam itu, inilah syariah itu. Dengan sakinah, mawaddah warahmah, dengan muasyarah bil ma'ruf, dengan tasyawurin wa taradin, selalu diomongkan, diobrolkan, kapan, bagaimana, apa yang didapatkan, apa yang dirasakan, ifa'ul huquqi, memenuhi hak-hak, i'faf, membuat suami atau istrinya itu jadi terpenuhi kebutuhannya, tidak lagi mencari dari luar,
idkholus sururi, as-sodaqoh itu membuat orang lain, suami atau istri maksudnya, adalah bahagia, senang, bastus sa'ada, sabar, syukur. Ini semua adalah kalimat kata yang ada dalam Quran maupun hadis. Da'mur ribat, menguatkan ikatan pernikahan, misalkan qolido itu watakuyatul alaqah, dan menguatkan relasi suami istri. Fa aslihu wa ahsinu wa tattaqu, itu kan banyak sekali relasi suami istri sebutkan islah lah. Islah itu kan ya yang renggang-renggang itu perbaiki gitu loh. Jangan malah dibikin tambah renggang, dibikin tambah panjang dengan mengucapkan kata-kata kotor, dengan melakukan kekerasan. Itu bukan islah, apalagi ihsan. Karena kalau ihsan itu harus selalu yang terbaik. Kalau islah itu memperbaiki yang renggang, yang rusak, yang kotor, bukan malah mengotori. Al-ihsan justru yang sudah baik dibaiki, ditambah lagi kebaikannya. Itulah semua takwa itu. Nah, karena itu kalau dengan demikian maka hadis itu dalam perspektif mubadalah adalah seperti yang saya sebutkan di dalam buku, adalah semangat atau inspirasi tentang pentingnya menjaga dan membesarkan, mewujudkan, menghidupkan energi cinta atau energi relasi. Jadi relasi suami istri itu penting untuk diberi energi, penting untuk diperkuatkan, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Litas kunu itu fi'il mudhari', artinya sekarang dan akan datang, diproses dinamikanya itu. Yang baik ditambah baiknya, yang kurang baik dibaikin, yang buruk diubah menjadi baik. Itu harus diproses terus, taskunu ilaiha, bukan malah ditambah buruk. Itu bukan. Jadi itu adalah inspirasi bagi kita untuk suami dan istri agar memperhatikan kebutuhannya masing-masing, apa yang paling utama, lalu kemudian diungkapkan kepada pasangannya, lalu kemudian bagaimana dipenuhinya. Kapan bisanya, seperti apa kemampuannya. Kalau tidak mampu, sabarnya seperti apa. Kalau sudah mampu, syukurnya seperti apa. Silahkan dibicarakan gitu. Jadi Firosh itu hanya contoh saja. Jadi bukan hanya Firosh, bukan hanya hubungan intim. Bisa jadi sekedar menemani, bisa jadi justru lebih lagi ketika terancam nyawanya oleh ular misalnya. Itu lebih tinggi lagi, terancam oleh listrik, misalnya oleh gas misalnya. Masa kalau istrinya terancam oleh gas minta tolong lalu suaminya bilang enggak, saya nggak boleh taat, kan nggak begitu. Jadi hadis ini jangan dijadikan dasar lalu untuk untuk melokalisasi bahwa kebaikan itu hanya untuk suami, sakinah itu hanya untuk suami, memenuhi kebutuhan itu hanya suami, kebutuhan itu hanya seks suami, gitu. Enggak begitu. Tapi justru harus kita kembangkan apa inspirasi besarnya dengan visi rahmatan lil alamin, dengan misi akhlakul karimah ini, kira-kira apa ya inspirasi besarnya? Nah, inspirasi besarnya adalah soal energi cinta. Kenapa hadisnya hanya bicara tentang laki-laki, tentang seks, gitu, tentang ditolak oleh? Ya itu karena kita bacanya cuma hadis ini, nggak baca hadis-hadis lain, nggak baca ayat-ayat lain. Karena itu jangan paksakan dengan hadis yang kecil ini untuk lalu mempotret Islam seakan-akan hanya ini hadis itu. Karena problem kita kan hadisnya tahu satu, terus digambarkan Islam seakan-akan hanya ini. Padahal ada hadis lain, ada ayat lain. Kalau tidak tahu ayat dan hadis lainnya, ya jangan mengatakan hanya ini hadisnya gitu loh. Karena itu jangan memaksa diri kita untuk mengatakan bahwa hanya suami yang harus dipenuhi dan hanya seks yang harus dipenuhi. Ya nggak begitu gitu. Tapi ini soal energi cinta, silahkan dipelajari, silahkan dicermati, silahkan dikenali masing-masing, karena kalau dalam ilmu psikologi katanya ada 5, 4K, 1L energi cinta, tapi mungkin juga lebih ya. Ini energi
atau bahasa cinta, macam-macam istilahnya ya, saya ada penulisnya begitu. Tapi intinya adalah soal kalimat 4K 1L. K yang pertama kalimat positif. Jadi relasi itu perlu dikuatkan dengan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang menguatkan, kalimat-kalimat yang diperlukan oleh pasangan, oleh kita sendiri. Kalimat apa? Silahkan dibicarakan. Lalu kalau ada kalimat yang justru menyakitkan, ada kalimat yang justru akan memporak-porandakan, ya jangan diungkapkan. Sesekali terjadi nggak terjadi, pasti suami istri pasti terjadi. Ketika terjadi, itu bagaimana dikompensasinya, atau bagaimana taubatnya, bagaimana selesaikannya. Jadi K pertama kalimat positif. Nah, K yang kedua adalah kehadiran, kebersamaan. Jadi kebersamaan itu adalah bagian dari energi cinta, walaupun mungkin tidak ada omongan, tidak ada, jadi bersama gitu, kebersamaan, kehadiran, mangan yang penting ngumpul kalau istilah orang Jawa itu juga bagian dari energi cinta. Lalu kemudian adalah K yang berikutnya kado, hadiah, itu juga bagian dari energi cinta. Jadi saling memberi hadiah apapun ya, asal ya tahu bahwa itu akan membuat suami atau istri, jangan cuma istri saja yang merasa diberi hadiah, suami juga sama, cuma mungkin hadiahnya beda, saatnya beda bisa jadi ya, dan tentu saja sesuai kemampuan. Orang kayak kita hadiah harus Rolls Royce misalnya, nggak bisa ya, kemampuan kita, tapi unsur hadiah itu penting. Tahadu tahabbu, kalau kata Nabi, saling berhadiahlah satu sama lain, maka Anda saling mencintai. Nah, dalam suami istri juga penting gitu. Bentuknya apa ya, monggo dibicarakan. Lalu K yang berikutnya kontak fisik. Kontak fisik itu penting, pegangan, salaman, ciuman, pelukan, dan seterusnya. Itu tetap bagian dari energi cinta dalam ilmu psikologi juga. Jadi jangan lalu perempuan menganggap ngapain sih suami kok ribut seks melulu. Ya nggak bisa ngapain, karena kalau bukan sama istrinya, lalu sama siapa suaminya itu. Jadi jangan karena kita punya aktivisme tertentu lalu mengatakan, wah itu kan binatang. Nggak begitu, enggak. Karena spiritual tertentu misalnya lalu merendahkan keinginan syahwat tadi. Ya nggak bisa. Atau bisa jadi suaminya karena punya jabatan sosial tertentu, istrinya pengen pegang-pegang, ngapain pegang-pegang? Kayak anak muda aja romantis, Kak, romantis. Ya bukan begitu. Kontak fisik adalah bagian dari energi cinta. Caranya monggo silahkan, yang penting tidak mengganggu orang lain tentu saja ya, dan betul-betul nyaman gitu loh, jangan terpaksa, jangan dipaksa. Ya monggo dicari waktunya, dicari caranya, apa bentuknya gitu. Terus ketika pasangannya menginginkan, jangan lalu direndahkan. Jangan begitu dong. Ini naif, ini norak, ini mesum gitu loh. Ya, kecuali soal kalau ketahuan atau di depan orang lain, nggak begitu, karena memang itu kebutuhan cinta gitu loh. Kado juga sama, kehadiran juga sama. Jadi ini penting sekali. Yang kelima adalah layanan L itu. Nah ini kadang-kadang kita kalau sudah, kadang-kadang nggak semua, kalau semakin pintar, semakin punya jabatan, semakin menjadi aktivis yang sering demo gitu. Tidak semua memang. Lalu merasa ke pasangannya, kita kan mandiri, ambil sendiri aja sih gitu. Bikin sendiri aja sih, selalu begitu akan. Kalau selalu semuanya sendiri-sendiri, ya ngapain ketemu gitu loh. Kalau ketemu itu kan untuk saling. Tentu saling itu bisa bergantian, bisa sama-sama. Ciptakan ruang-ruang atau ciptakan momen-momen cinta itu. Layanan itu salah satu yang membuat jantung berdegup gitu loh. Jangan lalu, gimana sih? Katanya laki-laki hebat, kok masih minta bantuan? Gimana sih katanya aktivis gender, kok gitu aja nggak bisa, angkat galon aja nggak bisa. Ya nggak begitu. Jadi jangan kita selalu mengatakan, kamu kan harus mandiri dong, katanya mandiri, katanya aktivis, katanya, dan lain-lain. Lalu kemudian si suami nggak mau melayani istri, si istri sudah ogah, hanya karena ikut training-training tertentu, lalu di rumah bebas dari suami. Suami juga sama. Anda sudah jadi aktivis, bebas. Silahkan kerja sendiri, mandiri. Jangan minta tolong lagi, jangan minta uang lagi. Anda sudah bisa cari uang sendiri, dan lain-lain. Ya bukan begitu. Justru ketemu itu kan untuk
sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tentu harus diperhatikan kemampuan, kondisi. Pada saat yang sama juga ya kalau kita mampu melakukannya, ngapain harus selalu minta tolong juga penting untuk begitu. Tapi tidak beralih mandiri terus, kita nggak mungkin. Tapi tidak juga melayani terus, tidak. Yang penting adalah tadi mencari momen-momen, silahkan dibicarakan agar energi cinta itu terus membara. Atau setidaknya kalau lagi redup dinyalakan. Jangan sampai diredupkan, dimatikan malah menikah tapi nggak ada rasa, nggak ada cinta sama sekali, bahkan yang ada adalah duka, nestapa, dan lara. Ketika itu terjadi, itu artinya adalah tangki, kalau istilah Mbak Alisa, tangki cinta atau BBM cinta kita kosong. Nah, kalau kosong perlu diisi dengan energi tadi, 4K 1L, dibicarakan tentu saja ya, karena bisa jadi kebutuhannya itu, kalau istilah energi itu bukan premium tapi solar. Nah, kalau beda malah akan semakin membara, semakin masalah. Nah itu, hadis ini kalau dalam buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah saya sebutkan sebagai salah satu rujukan untuk membuat energi cinta itu semakin penuh, sehingga kehidupan suami istri menjadi semakin sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, ketika memaknainya seperti itu, maka tentu saja ini menjadi bagian dari Islam rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Tetapi ketika justru digunakan untuk mendiskriminasi perempuan misalnya, menganggap hanya kebutuhan laki-laki yang penting, maka ini atau makna ini adalah bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari akhlakul karimah, bukan bagian daripada misi kenabian yang membawa kerahmatan dan akhlakul karimah. Juga bertentangan dengan tauhid yang memandang bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah hamba sahaya, khalifah fil ard, manusia bermartabat, sehingga dalam kehidupan apapun, baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, seharusnya saling bekerja sama, saling menolong, dan saling memfasilitasi agar terjadi relasi yang mubadalah, bahagia dan membahagiakan. Terima kasih.